Selamat pagi sahabat Ragam, apa kabar? Semoga sahabat Ragam selalu sehat dan bersemangat menjalankan aktivitas di hari ini ya. Seperti biasa, untuk memulai aktivitas Ragam Indonesia hadir selama 30 menit ke depan untuk menampilkan keragaman dan keunikan yang ada di Indonesia, dari aneka kuliner hingga kerajinan yang unik dan menarik. Sahabat Ragam, kali ini kita akan mengulas tentang berbagai olahan dengan menggunakan bahan baku coklat yang menggoda, kerajinan-kerajinan alat musik kebanggaan Indonesia, serta melihat indahnya pesona wisata air di kota paling timur Pulau Jawa, ya, Banyuwangi. Langsung saja yuk kita simak liputan kami yang pertama. Sahabat, siapa sih yang gak suka coklat? Coklat merupakan penganan ringan yang disukai semua orang. Tua, muda, anak-anak pasti sangat menyukai penganan ringan ini. Coklat ternyata juga bisa diolah menjadi kuliner unik loh sahabat. Mau tahu apa saja? Ini dia liputannya. Olahan coklat yang pertama ada coklat dikombinasikan dengan mie. Olahan mie coklat sangat digemari oleh pecinta coklat di wisata kuliner Kampung Coklat ini. Ini dia outlet kuliner yang menjajakan olahan mie coklat. Penasaran kan sahabat dengan pembuatan mie coklatnya? Yuk langsung kita lihat pembuatannya. Pertama-tama bahan yang dibutuhkan adalah telur bebek, gula, garam, bawang putih, tepung dan tentunya bubuk coklat. Masukkan air ke dalam mesin blender lalu masukkan juga bahan-bahan seperti bubuk coklat, gula, garam, bawang putih dan beberapa butir telur bebek. Blender semua hingga tercampur merata. Kalau sudah, tuangkan pada baskom yang sudah berisi tepung, lalu aduk merata hingga tepung menjadi adonan dan warnanya berubah menjadi kecoklatan. Tahap selanjutnya buat bentuk mie-nya ya sahabat. Namun sebelumnya adonan harus kita pipihkan menggunakan alat giling ini. Alat ini berfungsi untuk memipihkan dan meratakan adonan yang menggumpal. Giling adonan beberapa kali hingga hasilnya merata, kemudian giling lagi dengan mengganti pisau gilingnya dan mie coklat pun sudah jadi. Namun sebelum dimasak, mie harus terlebih dahulu direbus pada panci dengan air mendidih. Sesekali diaduk agar mie yang dihasilkan tidak lengket satu sama lain. Setelah rebusan mendidih, angkat mie coklat lalu cuci pada wadah dengan air mengalir. Hal ini bertujuan untuk mendinginkan serta membuat kenyal pada mie coklat itu sendiri. Tahap terakhir, campurkan mie coklat dengan bumbu-bumbu yang sudah disiapkan. Dan mie coklat pun siap dimasak sesuai selera. Menarik ya sahabat, kombinasi mie dengan coklat yang tentunya kaya akan manfaat. Coklat itu mengandung zat flavonoid yang dapat mencegah penyakit jantung koroner dan tekanan darah tinggi. Jadi ingin mencicipinya ya sahabat? Ada lagi nih sahabat, olahan kuliner coklat yang tak kalah unik dan menarik. Ini dia olahan coklat kumbang. Tapi kok kumbang ya? Ya, kumbang-kumbang inilah nantinya akan diolah dan dikombinasikan dengan coklat dan menghasilkan coklat kumbang yang tak kalah nikmat. Kumbang yang digunakan juga tidak sembarang kumbang. Ini adalah kumbang ulat Hongkong. Kumbang dengan nama latin Tenebrio molitor ini akan bertelur dan setelah 1 bulan telur akan berubah menjadi ulat seperti ini. Ulat ini biasa disebut dengan nama ulat Hongkong yang biasa digunakan sebagai pakan burung. Kumbang yang sudah 10 kali bertelur biasanya sudah tidak digunakan lagi. Itu karena kumbang sudah tidak efektif lagi untuk bertelur. Tapi kumbang-kumbang tersebut bisa diolah menjadi coklat kumbang yang lezat dan bergizi. Sahabat, kumbang ini aman untuk dimakan loh. Karena pakan kumbang adalah serbuk gandum dan irisan pepaya muda. Aman deh pastinya. Kumbang ini mengandung fosfor dan kalsium, jadi bagus untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Dalam sebulan produksi penganan unik ini membutuhkan 12 kg kumbang. Di Fakultas Peternakan ITB Bogor inilah coklat kumbang dibuat. Masukkan kumbang pada toples, lalu masukkan ke dalam lemari es selama 1 hari tanpa dikasih makan. Hal ini dilakukan untuk mengosongkan isi perut kumbang. Kemudian kita keringkan kumbang ke dalam oven selama 10 menit. Proses ini akan membantu kadar air dalam kumbang menurun. Setelah itu adalah tahap pembersihan kumbang. Pisahkan kaki, sayap, dan kepala kumbang. Jadi hanya tersisa perut dan dada.
Bagian inilah yang nantinya akan menjadi isian coklat kumbangnya. Sahabat, coklat mengandung zat flavonoid dan zat ini dapat mencegah penyakit jantung koroner dan tekanan darah tinggi. Coklat juga mengandung vitamin A, B1, vitamin C, vitamin D, dan vitamin E. Apalagi kalau kumbang dan coklat digabungkan. Sudah tak diragukan lagi kan kalau coklat kumbang memang kaya akan zat gizinya? Kita kembali lagi ke proses pembuatannya yuk. Sekarang proses pencetakan. Tuang coklat cair ke dalam cetakan dan jangan lupa susun kumbang di dalam cetakan coklatnya. Kemudian masukkan coklat kumbang ke dalam kulkas agar coklat lebih cepat mengeras. Setelah mengeras, bungkus coklat kumbang dengan menggunakan aluminium foil dan plastik. Dalam sebulan, produksi coklat kumbang bisa menghasilkan 1.000 buah coklat loh sahabat. Harganya mulai dari Rp2.000 sampai Rp10.000 saja. Menarik ya? Yang terakhir dan tak kalah unik, ada kue brownies lava yang akan lumer ketika dibelah dalamnya. Yummy! Tak usah takut gemuk untuk menyantapnya, karena brownies gandum ini terbuat dari gandum yang kaya serat. Pertama-tama siapkan lelehan coklat lalu tambahkan beberapa butir telur di dalamnya, lalu dikocok agar telur tercampur merata. Untuk perasa manisnya ditambahkan lagi dengan menggunakan gula aren, lalu masukkan juga tepung gandum dan bubuk coklat. Aduk lagi hingga tercampur merata menjadi adonan padat. Selagi menunggu adonannya, olesi loyang dengan menggunakan butter, lalu tuang adonan di dalam loyang. Untuk menghasilkan lava atau lelehan coklat pada bagian tengah brownies saat dibelah, cukup taburkan kepingan coklat pada bagian tengahnya. Lalu tutup lagi dengan menggunakan adonan brownies tadi ya sahabat. Untuk bagian atasnya bisa diberi topping sesuai selera. Bisa ditambahkan topping almond, kismis, keju, gula, dan lainnya. Tergantung selera Anda. Kemudian panggang brownies ke dalam oven selama 35 menit dengan suhu 180 derajat Celcius. Dan brownies lava gandum akan matang dengan sempurna. Selain lezat, brownies lava gandum juga kaya akan manfaat seperti memperlancar pencernaan dan mengurangi resiko terkena kanker. Brownies yang sudah jadi langsung siap dikemas ke dalam kotak. Brownies lava gandum yang terletak di Tangerang ini biasa dijual dengan harga Rp45.000 per kardusnya. Melihat anak-anak ini menyantap brownies gandum, jadi ingin mencicipinya ya sahabat. Setelah sahabat melihat aneka olahan coklat yang menggoda, kali ini Ragam Indonesia akan mengajak sahabat untuk melihat aneka kerajinan alat musik kebanggaan Indonesia. Seperti alat musik Nusantara karimba yang dikombinasikan dengan motif lukisan, alat musik sasando yang menjadi alat musik kebanggaan Nusa Tenggara Timur, hingga alat musik sampe kebanggaan masyarakat Dayak yang terbuat dari batang kayu sampe. Yuk, langsung saja kita lihat ulasannya. Sahabat, bentuknya bulat dan cara memainkannya dipetik menggunakan jempol. Alat musik apakah itu? Iya, ini adalah alat musik karimba. Penasaran dengan alat musik yang terbuat dari batok kelapa ini? Yuk, langsung kita lihat pembuatannya. Untuk pembuatan karimbanya sendiri dibutuhkan kelapa yang sudah tua sahabat. Potong menjadi 2 bagian dengan ukuran sama rata, lalu bersihkan batok dari isi kelapanya. Kemudian haluskan bagian sisi batok kelapa agar permukaannya sama rata. Tahap selanjutnya adalah pembuatan penutup batok kelapanya yang terbuat dari kayu pohon durian. Gambar pola pada kayu durian mengikuti besar lingkar batok kelapa ya sahabat. Kayu durian dipilih karena selain tekstur kayunya yang kuat, kayu ini juga terbilang sangat bagus untuk penghantar suaranya. Potong kayu durian mengikuti gambar pola dengan menggunakan alat potong. Kemudian rekatkan batok kelapa dengan tutup tadi menggunakan lem, lalu ikat menggunakan karet agar lemnya merekat kuat dan sempurna. Setelah karimba merekat dengan sempurna, sekarang waktunya tahap pengecetan. Beri warna dasar, kemudian beri gambar ornamen sesuai keinginan seperti gambar binatang ini sahabat. Gambar binatang menggunakan cetakan lalu disemprot menggunakan cat semprot.
Selain itu, pemberian ornamen juga dilakukan secara manual seperti titik-titik yang melingkar. Wah, jadi cantik kan sahabat ornamen dan warnanya? Untuk sumber bunyinya menggunakan plat besi ini sahabat. Plat besi ini digunakan sebagai dudukan tembaga atau tuts keyboard pada piano. Dan plat tembaga inilah yang nantinya akan menjadi sumber suara karimba. Ukiran panjang plat tembaganya sangat mempengaruhi nada-nada suaranya. Biasanya tembaga yang panjang akan ditaruh paling tengah. Kemudian rakit plat besi dengan lempengan tembaga pada karimba yang sudah dilukis tadi sahabat. Semakin panjang lempengan tembaga pada lubang permukaan karimba, maka suara yang dihasilkan pun juga akan tinggi. Karimba lukis ini biasa dijual dengan harga Rp13.500. Cukup murah kan sahabat? Sekarang masuk pada tahap pengemasan. Bersihkan karimba dari sisa-sisa kotoran dari proses produksi tadi, lalu karimba siap dipasarkan di seluruh Indonesia dan luar negeri. Wow, menarik ya! Alat musik Nusantara yang satu ini sudah tak asing lagi sahabat. Alat musik dari Nusa Tenggara Timur ini memiliki alunan bunyi yang khas dan teknik memainkan yang unik. Maka tak heran, alat musik petik ini menjadi alat musik kebanggaan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Sasando mempunyai 3 bagian yaitu bagian kepala, badan, dan bagian ekor. Sekarang yuk kita lihat proses pembuatan bagian badannya dulu. Pertama-tama potong bambu sesuai ukuran. Bambu inilah yang nantinya akan dijadikan badan sasando. Pilih bambu yang berkualitas dan kokoh ya sahabat, dan pastikan untuk bambu benar-benar lurus. Kemudian beri pola melingkar dengan menggunakan gergaji kecil untuk mempermudah proses pewarnaan. Agar bambu lebih rapi, bersihkan juga kulit bagian luarnya ya sahabat. Sekarang kita lanjut proses pembuatan bagian kepala sasandonya. Bagian ini dibuat dengan menggunakan mesin bubut agar prosesnya lebih mudah dan cepat. Bentuk yang dihasilkan pun akan presisi dan sama rata. Kayu yang digunakan untuk membuat bagian kepala sasando adalah kayu jati, agar sasando yang dihasilkan lebih kuat dan tahan lama. Lubangi beberapa bagian kepala sasando menggunakan bor. Lubang ini nantinya akan digunakan untuk memasang skrup atau alat pengencang senar. Oke, bagian-bagian sasando sudah selesai dibuat. Jangan lupa beri warna motif alat musik sasandonya. Beri warna dan motif Nusa Tenggara Timur ya. Nah, sekarang saatnya pemasangan bagian penting dan menjadi ciri khas dari alat musik sasando ini sahabat. Ya, pemasangan daun lontar selain mempercantik alat musiknya, bagian ini juga berperan penting dalam menghasilkan kualitas suara alat musik sasando. Pilih daun lontar dengan kualitas bagus ya sahabat. Pilih yang bertekstur kuat dan tidak rusak atau berlubang. Ambil daun lontar yang sudah menguning lalu pisahkan daun dari lidinya. Kemudian tata dan jahit pada bagian sambungan-sambungan antar daun lontarnya agar daun lontar yang disusun menyerupai kipas atau mangkuk saat dibuka nantinya. Jumlah daun lontar yang digunakan juga sudah ada aturannya, yaitu ada 18 buah lontar di sebelah kiri dan 18 buah daun lontar lagi di sebelah kanan. Oh iya, jangan lupa memasang senar pada bodi sasando ya sahabat. Senar yang dibutuhkan berjumlah 26 buah. Proses ini membutuhkan keahlian khusus karena senar-senar inilah yang berperan penting sebagai sumber suara dan nada-nada yang dihasilkan. Kemudian pasang bodi sasando pada bagian daun lontarnya, lalu rekatkan dengan menggunakan baut agar kuat. Sudah jadi nih sahabat alat musik sasandonya. Alunan suara yang merdu dan bentuk serta motif yang khas membuat alat musik sasando ini diakui dunia loh. Menarik kan? Yang terakhir dan yang tak kalah tradisionalnya ada alat musik dari daerah Dayak, Kalimantan. Sampe adalah alat musik petik tradisional dengan ukuran besar bermotif khas suku Dayak. Biasanya sampe digunakan sebagai pengiring musik acara perayaan seperti ini. Melihat anak-anak menari dengan baju adat diiringi alunan lagu dari alat musik sampe menjadi menambah penasaran ya sahabat? Yuk, langsung kita lihat pembuatannya. Pengrajin inilah yang biasa membuat sekaligus pemain musik sampai di desa adat Dayak. Pertama-tama kita siapkan bahan utamanya dulu sahabat. Bahan utama yang digunakan adalah kayu pohon nangka yang berukuran besar. Pohon nangka dipilih karena teksturnya kokoh dan dapat menghasilkan suara yang bagus. Setelah alat musik sampai sudah terbentuk, buat lubang pada bagian tengahnya.
Pahat perlahan untuk membuat lubangnya, sahabat. Karena apabila kayu patah, maka harus dibuat lagi polanya. Nah, setelah bentuk sampai sudah jadi, jangan lupa beri motif-motifnya ya. Jangan lupa beri senar sebagai sumber utama suara yang akan dihasilkan. Bagi masyarakat Dayak, jumlah senar sangat mempengaruhi arti dari sampai tersebut. Seperti sampai yang memiliki 3 senar, biasanya digunakan hanya untuk mengiringi acara-acara kematian. Untuk 4 senar digunakan untuk mengiringi acara hiburan. Dan jumlah 5 senar digunakan untuk mengiringi acara pengobatan. Tata cara adat inilah yang membuat alat musik sampai masih menjadi alat musik Nusantara yang diakui keberadaannya. Perkembangan zaman membuat pengrajin alat musik sampai membuat inovasi seperti menambahkan alat elektrik pada alat musik ini. Keren ya? Sahabat, kali ini Ragam Indonesia akan mengajak Anda untuk melihat indahnya pesona wisata air di kota paling timur Jawa. Ya, Banyuwangi. Teluk Hijau, Pantai Tabuhan, dan air terjun Lider merupakan objek wisata air yang tidak boleh terlewatkan apabila sahabat berkunjung ke kota Banyuwangi. Langsung saja kita lihat informasinya. Wisata air Banyuwangi pertama yang tidak boleh terlewatkan bisa dibilang masih sepi wisatawan, namun memiliki sejuta keeksotisan kota Banyuwangi. Tempat wisata Teluk Hijau ini berada di Kabupaten Banyuwangi, bagian selatan Pesanggerahan, Desa Serongan, dan masih termasuk dalam wilayah Taman Nasional Meru Betiri. Teluk Hijau atau sering juga disebut Green Bay ini semula namanya kurang populer di telinga masyarakat kota Banyuwangi karena mengingat letaknya yang cukup tersembunyi dan membutuhkan perjuangan ekstra berat untuk mencapainya. Tetapi berkat pesonanya yang luar biasa, teluk yang memiliki daya tarik berupa airnya yang kehijauan, pasir putihnya dan pemandangan karang ini tidak akan mematahkan semangat wisatawan untuk mampir ke objek wisata Teluk Hijau. Maka tak heran bila Teluk Hijau saat ini menjadi salah satu tujuan wisata utama di kota Banyuwangi. Sesuai dengan namanya, warna hijau ini karena di dasar perairan dangkalnya terdapat alga yang memantulkan warna hijau di permukaan airnya. Apabila sahabat memperhatikan, terdengar deburan suara ombak besar menghantam karang. Namun suaranya tidak seperti ombak, melainkan bergemuruh seperti suara batu-batu yang berjatuhan. Bertenda adalah salah satu kegiatan yang sering dilakukan wisatawan saat berkunjung di Teluk Hijau ini. Yang perlu diperhatikan adalah kondisi pasang surut air lautnya. Jika air sedang pasang, maka bisa-bisa ombak menyapu seluruh permukaan pantai. Jika sahabat berjalan-jalan menelusuri Teluk Hijau, maka dari kejauhan pun sudah terlihat beberapa nelayan sedang mempersiapkan jaringnya untuk berlayar di malam hari. Apabila wisatawan beruntung dan datang di Teluk Hijau pada malam hari, wisatawan akan disuguhi dengan sejumlah penyu yang menepi untuk bertelur. Bisa dikatakan Teluk Hijau ini adalah wisata syurga yang tersembunyi ya sahabat. Wisata air berikutnya adalah Pantai Tabuhan yang berada tak jauh dari pusat kota Banyuwangi. Pantai Tabuhan berada di wilayah utara kota Banyuwangi. Perjalanan darat pun ditempuh beberapa jam menggunakan mobil. Di sepanjang jalan menuju pantai berpasir putih bersih ini, sahabat akan disuguhkan dengan pemandangan gradasi warna laut yang mulai terlihat dari kejauhan. Bentangan pantai dengan ombak besar terpampang di depan mata. Pantai Tabuhan memiliki ombak yang cukup besar. Maka tak heran apabila ada beberapa wisatawan asing datang hanya untuk mencoba bermain surfing di pantai ini. Karena tiupan angin di Pantai Tabuhan ini mencapai 20-30 knot. Pantai Tabuhan dinilai sebagai tempat paling bagus di Indonesia untuk bermain surfing loh sahabat. Pantai Tabuhan sangat memanjakan para pecinta surfing dengan ombaknya yang besar. Seru ya? Terakhir ada air terjun Lider. Wisata air ini masih tersembunyi karena terletak di lereng pegunungan berhawa sejuk di kawasan hutan lindung yang berada di kota Banyuwangi. Nama air terjun Lider diambil dari lokasi yang terletak di hutan lindung Petak 74, Blok Lider di lereng timur Gunung Raung di kota Banyuwangi bagian barat. Untuk menuju ke wisata air terjun Lider ini cukup menantang, dengan melewati beberapa tebing curam, menerobos hutan dan menyeberangi sebanyak 7 sungai. Tak heran,
Wisatawan belum banyak mengetahui keberadaan tempat wisata air ini karena medannya yang begitu berat. Perjalanan ditempuh dengan cara jalan kaki, karena memang akses ke air terjun Lider masih jalan setapak dan sesekali harus menerobos hutan. Sungguh perjalanan yang terbayarkan setelah melihat wisata air terjun Lider. Jangan beranjak terlebih dahulu dari televisi Anda ya sahabat, karena Ragam Indonesia masih akan hadir untuk memberikan sajian unik dan menarik lainnya.